Wei Dong, 12.000. Maksudnya apa? 12.000 yang dulu kamu investasikan ke kantin, hari ini aku kembalikan semua. Yuan Shu suruh aku kembalikan penuh ke kamu. Uangnya nggak kurang. Udah cukup kasih kamu muka. Bicara yang jelas. Kantin nanti aku sama Gui Feng kelola sendiri. Ambil uangmu, jangan campur. Maksudmu, kantin baru ramai, kamu mau ambil 12.000? Keluar aku, jangan ngomong kejam. Yang kamu invest itu uang. Sekarang aku balikin uangnya, nggak ada yang dikurangi. Oke, Lin Guoqiang, kantin baru mulai beruntung 1 bulan. Kalian berdua udah nggak sabar. Jangan acting rugi besar. Bukannya kamu merasa punya jasa besar. Yuk ke dapur, biar chef dan asisten dengar. Siapa yang benar-benar membesarkan kantin ini? Ngomong jelas di depan semua orang. Biar nanti nggak ada yang pura-pura jadi korban. Kamu ngomong... Setahun ini, siapa bangun jam 3 buat adonan? Siapa jaga dapur jam 11 malam? Kamu kah? Pekerja di pabrik ngeluh asin atau hambar? Supir kelas tiba-tiba tambah meja. Saya sama Guoqiang bolak-balik di dapur. Kamu datang cuma duduk di kantor minum teh. Atau bawa orang buat makan. Wei Dong, bukannya saya nggak hargain. Tapi selama ini saya kerja di kantin kayak ngorbanin nyawa. Kamu nggak pernah kerja apa-apa. Kenapa ambil setengah? Saya nggak kerja, Pak. Hayang Bika! Kamu kerjain apa? Kamu cuma keluarin duit. Jalan beberapa kali kan? Sekarang siapa di pabrik yang gak kenal bos Lin Guoqiang? Dapur dia yang jaga. Orang dia yang latih. Kantin juga dia yang angkat. Dia juga yang membangun kantin ini. Baik, saya mau tanya kalian berdua beberapa pertanyaan. Stempel kontrak kantin ini, siapa yang bolak-balik ke bagian logistik setengah bulan sampai akhirnya dapat? Siapa yang ngutang ke toko bahan makanan dan beras? Dapetin panci besar, arang, tepung, dan minyak pertama. Siapa yang membawa Pama ke sini? Para sopir shift malam yang paling banyak makan dan paling susah dilayani. Siapa yang lembur bareng mereka sampai larut malam? Mereka makan di kantin kita. Kenapa? Cuma lari beberapa kali, bisa duduk dapat bagian selamanya? Mana ada hal semudah itu di dunia ini? Hanya lari-lari beberapa kali. Kamu benar-benar nggak ngerti? Atau pura-pura nggak ngerti? Kantin ini yang paling berharga bukan 2 tungku di depan mata, tapi jalan di belakang tungku itu. Pada akhirnya, yang kamu nggak rela ya cuma bagian laba ini kan? Oke, nanti saya hitung lagi detailnya, berapa bagian kamu dalam setahun. Sekarang uangnya kamu ambil dulu, kita anggap selesai. Selesai? Lin Guoqiang, kamu benar-benar tukang mimpi. Ya. Dulu kamu bukan seperti ini. Wei Dong, aku benar-benar nggak tahan lagi. Koperasi terus nagih utang. Di rumah nggak ada sebutir beras pun. Kalau terus begini, aku bisa lompat ke sungai atau gantung diri. Nggak usah mikirin mati. Kamu punya keahlian masak, aku punya uang dan koneksi. Aku bantu kamu, kita jalani hidup ini bersama. Wei Dong, ini semua tabunganmu. 12.000, aku bayar, kamu kerja, aku cari jalannya, kantin, jadi kita bagi 2. Kalau nggak berhasil dan rugi, aku yang tanggung. Kantin pabrik bukan sembarang orang bisa ambil. Kamu itu mantan pekerja luar, bawa tukang masak yang berutang. Siapa berani setuju? Wei Dong, seumur hidupmu kalau kamu bilang satu kata aja. Kalau Lin Guoqiang bilang enggak, aku bukan manusia. Wei Dong, selama hidupmu, kalau ngomong satu kalimat saja. Kalau aku Lin Guoqiang bilang tidak setengah pun, aku bukan manusia. Yang penting kita jalanin dulu hari-hari. Daging tetap aku sisain buat kamu. Minyak kedelai dan tepung putih juga bisa aku bagi dulu buat kamu. Tapi aku kasih muka ini karena kamu Zhou Wei Dong, bukan orang lain. Panaskan kurang, daging keras, garam lebih, sup hambar. Oke, mulai sekarang, makan malam, shift malam. Ya pakai resep Zhou Wei Dong. Lin Guoqiang, kamu bisa sampai hari ini. Bukan karena kamu lebih jago masak, tapi karena aku yang narik kamu dari lumpur. Dan aku yang bikin tangga satu-satu buat kamu naik. Walaupun tangganya tinggi, Guoqiang harus naik sendiri. Zhou Wei Duo, kamu jangan merasa diri jadi penyelamat.
Wei dong, kamu ambil saja. Masalah dulu kita lupakan, nanti kalau ketemu tetap saudara. Bro, waktu kamu bikin aku keluar, kenapa nggak ingat kita saudara? Uangnya aku ambil, kantin juga aku serahkan ke kamu. Tapi mulai hari ini, kamu jalanin sendiri, urusan daging, minyak, batu bara, makan nanti malam, kamu urus sendiri. Kamu mau nakutin siapa? Kantin tetap jalan tanpa kamu. Iya, sekarang semua orang tahu kantin ini berdiri karena Gokiang. Emang kamu pikir tanpa kamu dunia bakal berhenti berputar? Halo, siapa ini? Gokiang. Jauh baru bilang ke saya, dia nggak urus kantin lagi. Aku juga mau jelasin. Mulai besok, stasiun bahan makanan nggak kasih daging dan minyak buat kalian. Bukan, kepala stasiunku, mohon dengarkan penjelasan saya. Ada apa ini? Maksud kepala stasiun gua apa? Mereka beneran pikir yang aku bawain cuma 12.000 di meja. Sayang banget. Barang paling berharga. Mereka sendiri yang baru saja mendorongnya keluar. Lihat kamu, gak usah dikasih daging atau minyak. Kita sendiri bisa beli kan? Bukan, itu. Kantin sehari 2-300 orang makan, tanpa jatah stasiun, beli di pasar mana cukup. Lihat, Cita 2.800. Coba kita pergi, nanti semua milik kita. Jauh pergi. Kantin aku dan Gokiang urus. Soal keuangan bicara ke kita. Kalau gitu, aku jelasin dulu. Tepung, minyak, kupon, daging babi logistik bulan lalu pakai dulu semua catatan tim mobil ke Jawaidong. Kupon dan catatan. Kantin untung banyak, nggak bisa nutupin. Untung sih untung, tapi ada hal yang bukan cuma asal punya dapur aja bisa dapetin. Pak Kepala Stasiun, kemarin di telepon ada sedikit salah paham. Aku sama Wedong teman lama, kantin tetap yang dulu. Daging dan minyak tetap disimpan. Oh, Kiang, ngerti? Aku bagi daging dan minyak ke kantin. Buat muka Jawaidong, bukan milikmu. Duitku bisa. Uang tunai, beli antrek, ngutang bayar nanti, simpen barang nggak mungkin. Satu, buat kamu. Ngejalanin kantin itu bukan cuma soal jago masak. Ngerti? Ini nanti kamu juga bakal susah. Zhao Yudong, di mana? Kantin nanti aku sama Gokiang urus. Siapapun gak ada, makan tetap jalan. Kita lihat nanti masih enak apa enggak. Weidong, kamu beneran nggak urus kantin lagi? Panji situ, siapa ambil? Dia urus. Panji orang. Ya orang. Ada yang Kantin beneran untung. Bulan ini sisa 2,8 juta. Correct, Xiao, Weidong. Setelah itu, setahun nabung berapa? Pantas saja dia nggak mau lepas. Kenapa harus lepas? Dia nggak rela kehilangan pohon uang kita. Tapi sekarang udah beres. Orangnya udah diusir. Setelah ini cuma kita berdua yang ngatur uang. Kamu bawa buku kosong buat apa? Bodoh. Catatan aslinya kita simpan sendiri. Yang pabrik lihat tentu harus catatan lain. Nanti kalau Zhao Weidong minta bagian, kita juga punya alasan. Kantin ini pas rame banget dan banyak pelanggan, paling gampang kena masalah yang bikin kita kesulitan. Usaha kantin tuh kalau lagi rame, gampang banget bikin repot. Pak Ma, kok jalan tengah malam gini nggak ada suaranya? Cuma tukang masak lama, sok ngerti aja. Tumpukan ini buat beli TV warna dulu. Yang satu lagi buat nabung bangun rumah. Nanti 2 bulan lagi, kamu nggak perlu naik sepeda itu, langsung ganti motor aja. Bagus, siapapun cari kamu di kantin, ngobrol langsung, nggak perlu mikir saya. Weidong, kamu benar-benar lepas tangan kali ini? Iya. Orang udah nggak mau saya ikut campur, masa saya masih maksa tinggal? Mulai sekarang, jangan pakai nama kamu lagi buat angkut batu bara. Tenang, mulai sekarang bayar langsung, selesai langsung. Bang Las, nanti makan malam, shift malam masih ke kantin nggak? Terserah, kalian aja. Saya nggak bakal titip pesan ke siapapun lagi. Weidong, kamu benar-benar mundur kali ini. Kalau harus mundur, ya mundur. Bagian bahan tambahan masih belum lancar ya. Wo, Kian. Biar saya ngomong jelas.
kamu dengerin. Jauh dong udah pergi. Saya nggak bakal halangi kamu cari duit. Kalau kamu berani kasih barang jelek, jangan salahkan saya lagi. Saya keluar. Mama, omongan kamu berat banget ya? Berat? Nanti kalau nama kita jelek, kamu bakal tahu. Gua lepas tanggung jawab jalan ke depan stabil atau enggak itu tergantung kamu sendiri. Guo Qiang, lu bener-bener udah bertahan ya. Hah, semua udah nasib. Kerja di kantin sebenarnya nggak susah. Yang penting orangnya bisa kerja atau enggak. Ada yang cuma pegang beberapa hubungan supplier, udah ngerasa jadi nyawa kantin. Orangnya udah pergi, tapi kantinnya tetap buka dan masak kan? Semua bilang Wedong itu orangnya baik sama orang lain. Kalau baik, kenapa bagi hasil tetap dipegang banget? Wedong memang jarang bicara, tapi beberapa tahun lalu kalau ada tetangga yang kesulitan, dia pasti bantu semampunya. Saya sudah cek, daging beku di gudang dingin Jalan Timur jauh lebih murah dari toko sembako. Di namaku masih ada minyak bekas curah. Masukin ke drum besi, siapa yang tahu? Rasanya bisa sama nggak? Pekerja kan bukan bupati. Lidah mereka nggak selezat itu. Masak satu panci sama. Tapi biaya bisa dipotong 30%. Uangnya benar-benar nyata. Kamu suka cara Jawa dong? Itu terlalu bodoh. Uangnya malah diambil orang lain. Kedepannya, kantin ini harus dijalankan dengan cara dan aturan yang kita berdua. Mas Bro Guo Qiang, tenang aja. Daging ini memang murah, tapi setelah dimasak, rasanya sama aja. Pakai ini aja. Kalau semurah ini, nggak beli malah rugi. Yang paling penting dari minyak di kantin itu apa? Yang penting murah dan hemat. Kamu pakai buat masak porsi besar, siapa yang tahu? Daging udah aneh, minyaknya juga. Begitu masuk wajan langsung bau aneh. Kalian dapat barang jelek. Ini dari mana? Apa jelek-jelek? Ini semua masih bisa dimakan kok. Mama, jangan asal pasang gaya guru senior deh. Ini semua bisa dimakan. Mama, jangan so jadi senior terus. Bisa dimakan sama enak itu beda. Kalau kalian pakai ini buat ngebohongin orang, nama kantin bakal jelek. Tutup dulu, kalau benar bermasalah baru bicara. Daging hari ini kok agak keras. Supnya juga nggak seenak dulu. Namanya masakan porsi besar. Setiap kali pasti beda. Daging hari ini kok agak keras ya? Supnya juga nggak seharum dulu. Dagingnya baunya kayak dari freezer. Sup tahu ini juga aneh. Bau minyaknya makin tajam aja. Semuanya keluar dari satu panci. Gimana bisa seheboh itu? Guo Qiang, aku mau tanya sama kamu. Sehitung nggak ada, makanannya juga kayak berubah jiwa ya. Wedong nggak ada, makanan kalian juga berubah ya.
Dari tadi siang aku bilang, bahannya salah. Hari ini baru tim sopir protes. Besok kalau satu kapal ikut ngomong, kalian mau taruhan apa? Jangan nakut-nakutin. Pilih-pilih makanan itu nggak masalah. Masalahnya kalau mereka bisa tahu kalian ngirit di bagian mana. Yang ditakuti itu kalau orang tahu kalian ngirit di mana. Hari ini, aku benar-benar paham soal makanan ini. Bukan cuma perasaan, memang bahannya diganti. Kalau 2 hari lagi, masih begini rasanya. Makan malam, shift malam bakal dipindahkan keluar. Bukankah itu sama saja menutup jalan buat Guo Qiang? Bukan kita yang bikin dia nggak punya jalan. Siapa yang pertama kali mengubah makanan yang sudah disajikan di atas meja tadi? Sehingga makanan itu menjadi tidak layak dimakan lagi. Yang tahu. Guo Qiang, kamu lihat kan? Walaupun 2 meja hilang hari ini, daging, minyak, dan batu bara diganti yang murah. Malah sisa di rekening jadi lebih 600. Memang benar. Sudah aku bilang, cara Zhou Weidong itu terlalu kaku. Orang pandai mengatur. Dapat uang bukan dari yang kelihatan, tapi dari yang orang lain gak lihat. Kalau terus begini, kurang dari setengah tahun, aku bisa tutup semua kekurangan yang dulu. Tutup kekurangan gimana? Utamakan naik motor Zhioling dulu. Sekarang kamu minimal jadi kontraktor kantin pabrik batu bata. Masa masih naik sepeda tua Yongjiu itu? Guo Qiang, sukses banget. Hai. Bisnis kecil, cuma cari uang buat makan. Wei Dong, gimana mobilnya? Aku pikir hidup itu soal harga diri. Karena kantin ini aku yang bangun dari nol. Punya peralatan layak dulu buat diri sendiri. Mobilnya bagus. Ya jelas lah, Guo Qiang memang hebat. Tanpa siapapun, tetap bisa cari uang. Bisa beli motor. Tapi kalau platnya rusak, gimana ganti? Coba kamu pikir sendiri pelan-pelan. Tiga kamar utama, 1 dapur samping, tambah tembok pelataran, bata, kayu, sama semen. Totalnya minimal 1.000 ke atas. Siapkan dulu, soalnya sekarang kantin tiap hari makin ramai. Uang segini nggak lama pasti balik lagi dari penjualan. Aku bilang duluan, batanya boleh diantar dulu. Tapi pembayarannya harus per bulan. Oke, kamu pasang dulu kabelnya. Soal bata nanti aku cari solusi. Bos Lin ternyata sudah sukses banget ya. Lihat situasinya sekarang. Banner-banner berkembang pesat dan semakin maju dari sebelumnya. Sekarang di kabupaten ini, nggak banyak yang bisa langsung naik motor Zhioling. Kifan, kalian sekarang beneran jadi orang kaya. Enggak juga sih, cuma kata Guo Qiang. Hidup sudah mulai membaik, masak masih harus pelit kayak dulu. Sabar, 2 bulan, kami juga mau bangun rumah bata merah di tanah belakang. Serius bisa lihat orangnya? Guo Qiang, kali ini kamu beneran tajir. Ini masih permulaan. Nanti rumah bata merahnya, jadi baru kalian datang lagi. Orang itu soal rezeki emang langsung kelihatan. Ada yang kerja setengah mati, tetap nggak dapat apa-apa. Ada juga yang baru mulai langsung lancar. Aku udah bilang daging itu nggak bener, siang ini bau tengik lagi. Bukan soal lidah, emang barangnya udah beda. Zaman dulu waktu Wadong ada,
Minimal daging di panci asli, minyaknya juga wangi. Sekarang Guo Qiang dan istrinya cuma jago ngitung duit. Sekarang Guo Qiang dan istrinya bisa main money bagus. Lihat saja lagi. Ya. Kalau besok rasanya masih sama. Giliran shift malam, aku nggak ambil dari dia lagi. Gifeng, kalian pergi gitu aja? Begitu hidup berubah, gak bisa tetap bertahan di tempat lama. Guru bilang, barang ini dicatat dulu. Bayar awal bulan depan. Jangan suruh aku bolak-balik. Takut apa sih? Langit belum runtuh kok. Takut apa? Langit juga belum runtuh kok. Kalau kerja baik di kantin 2 bulan lagi, urusan ini gampang banget. Given, bata, jam tangan dialasi kayak gini. Beneran tahan? Takut apa? Shitang tiap hari berubah. Setelah musim dingin lewat, catatan keuangan bakal beres sendiri. Bos Lin, kantin kamu ramai banget. Kalau meja ada minum saya nggak bakal bikin kamu rugi. Pak Lin, kantinmu ramai banget. Kalau semua meja pasang produk saya jamin kamu nggak rugi. Setiap botol terjual, saya kasih 2 sen ke kalian. Makin banyak terjual, akhir bulan kita hitung lagi. Kalau ada yang bawa minuman sendiri gimana? Ya jangan kasih bawa dong. Payan, maaf ya. Sekarang ada aturan baru. Nggak boleh bawa minuman sendiri ke kantin. Saya jual minuman. Bawa produk sendiri buat jamu klien. Itu urusan saya, bukan kantin. Aturan tetaplah aturan yang harus kita patuhi. Jadi kalau kamu mau makan di tempat ini, silakan pesan saja minuman yang tersedia di counter kami. Mau makan? Silakan pesan minuman dari counter kami. Yanggi. Yanggi, jangan bikin saya susah. Hari ini, tolong kasih kelonggaran dulu. Nanti, saya akan minta maaf langsung sama kamu. Kang Ruang, kamu bukan memudahkan. Kamu malah bikin saya malu di depan klien. Pergi ya pergi. Tanpa penjual minuman, kantin gak bakal tutup juga kan? Bos Yang, tempatnya kurang enak nih. Dulu nggak kayak gini. Dulu fokusnya makanan, juga ada rasa persahabatan. Bisa melarang bawa minuman sendiri, tandanya orangnya udah cuma mikirin uang. Tempat kayak gini susah buat ngobrol bisnis. Oak. Nanti kalau ada yang tanya di mana bisa terima tamu di pabrik bata. Wei Dong, hari ini muka aku benar-benar diinjak sama Lin Guo dan istrinya. Yanggi, memang Shitang yang salah kali ini. Tapi sekarang tempat itu bukan aku yang bisa putuskan. Aku tahu, bukan kamu yang menentukan. Kayaknya sekarang aku paham kenapa dulu kantin bisa bikin orang betah. Nanti kalau mau traktir, kasih tahu aku dulu. Kalau bisa ganti tempat, aku bantu gantiin. Semua orang sudah pergi. Daging kambing sudah dimasak. Meja ini jadi milik siapa? Ya, jadi meja bos Yang lah. Besok kamu suruh orang pergi mencari dia. Dan pastikan untuk mengembalikan uang yang digunakan untuk menyiapkan bahan makanan hari ini. Bisa? Bisa? Kenapa? Nggak bisa. Aturan ya aturan, masakan dia yang atur. Bahan juga disiapkan buat dia.
Kok dia bisa pergi begitu aja? Bisa. Besok, aku suruh orang tanya. Wih dong, pabrik batu bata di sana sekarang memang nggak bisa lagi. Masak itu bahan satu lapis, api satu lapis, hati orang juga satu lapis, kurang satu. Nggak ada pelanggan yang balik lagi. Bang Cis, kemarin malah ada yang bilang, Guo Qiang pegang lebih bisa ngatur hidup. Sekarang sih kelihatan cuma haiteng-haiteng untung, tapi jalannya malah makin sempit. Kamu juga kesel sama mereka. Bukan cuma kesel. Sekarang tempat itu bukan cuma makanannya nggak enak. Orang-orangnya juga berubah. Beberapa hari lalu aku juga merasa ada yang nggak beres waktu makan. Sebenarnya masih mau coba lihat, tapi dengar kamu ngomong begini, ya sudah deh, nggak berharap lagi. Guo Qiang, daging kamu ini diganti ya? Tentu tidak, masih sama seperti biasa. Masih sama saja. Dulu dagingnya langsung lumer, sekarang jadi alat. Supnya juga aneh, terlalu asin dan minyaknya enak. Orang banyak komentar juga macam-macam. Masak porsi besar nggak selalu bisa sama. Masak panci besar memang nggak selalu sama, tapi nggak boleh makin jelek. Hari ini yang datang Bos Yu. Kalau kalian masih cuek, besok yang pergi bukan cuma Kalau kalian masih cuek, besok yang pergi bukan cuma 1 atau 2 meja. Pama, kamu tiap hari ngomongnya pesimis terus. Bukan pesimis, aku cuma jagain nasi ini. Takut semuanya jadi basi. Dulu kan kamu sering ngajak orang ke sana? Dulu ya dulu. Sekarang tempat itu pekerja aja malas ke sana. Apalagi tamu. Emang separah itu? Bukan soal masakan kurang enak sedikit saja. Kalau hati orang sudah berubah arah dan tergelincir, seluruh nasi yang sudah dimasak malah jadi tidak. Sisanya segini. Semua uang. Kalian diam-diam malas tanpa sepengetahuanku ya. Api nggak dijaga. Masakan belum siap. Daging dan minyak gimana? Kamu paling tahu sendiri. Bukan kami yang malas. Memang dari sana barangnya udah nggak benar. Kamu cuma asisten. Berani-beraninya ngajarin aku kerja. Mulai bulan ini, dapur dan layanan dipotong insentifnya. Kalau banyak sisa makanan, meja sepi, tanggung sendiri. Dulu waktu Weidong masih di sini, kantin sibuk banget nggak sempet duduk. Chef Ma, tempat ini masih bisa dijalankan nggak? Bisa atau enggak, tergantung kalian sendiri. Ada satu hal, mau aku bilang duluan. Kantin ini pasti ada yang harus tanggung jawab, cepat atau lambat. Jangan sampai semua masalah ditumpahin ke kalian. Masalah dapur ini, cepat atau lambat, pasti ada yang harus tanggung. Jangan biarkan semua masalah jatuh ke kalian. Dulu waktu Weidong masih ada, walaupun sibuk, hati tetap tenang. Makanan rusak dibuang. Catatan jelas. Sekarang beda. Sekarang mereka berdua lihat semua orang kayak lihat orang berutang, seolah-olah mau ambil untung lebih dari kita. Kalau terus begini, dapur pasti bubar cepat atau lambat. Maaf ya, akhir-akhir ini kantin terlalu ramai. Sibuk pagi malam. Uangnya banyak, cuma capek. Guo Qiang, sekarang kamu yang paling kaya di antara kita. Tidak bisa dibilang kaya, cuma nasib baik berani tanggung sendiri.
tidak seperti sebagian orang. Sibuk ke sana sini, ujung-ujungnya bisnis dilepas. Tidak seperti beberapa orang yang sibuk sana sini, akhirnya malah harus menyerahkan bisnis yang sudah jadi. Orang ini, kalau memang nggak ada rezeki, dipaksa juga nggak bakal dapat. Masuk kakak. Kalian lanjut minum, aku pamit dulu. Boleh aku ngomong sedikit? Sekarang kamu baru mulai. Jangan pakai wedong, buat angkat nama sendiri. Jaga ucapan. Pasti nanti ada saat butuh orang lain. Siang pihak, aku butuh dia. Sekarang kantin aku yang kelola, motor aku yang pakai, TV aku yang angkut. Rumah juga aku yang siapin. Harus kasih muka ke siapa lagi? Gokian, kamu bukan lagi jualan bisnis. Kamu malah jadikan kami pelanggan lama sebagai korban. Syugei, ucapan kamu itu berat loh. Daging khas katanya sudah beda dari dulu. Minyak juga bukan seperti yang dulu. Bahkan rasanya juga sudah nggak kayak dulu. Ayo, pergi. Udah dibilang kayak gitu, secara langsung, di depan muka, masih duduk santai, makan sama aja kayak ngaku jadi korban. Dulu aku sering bawa tamu ke sini. Bukan karena kamu Ling Guoqiang pandai bersosialisasi. Karena ada wadong. Tempat ini ada aturan, suasana, dan gengsi. Pak Chu, makan saja. Kenapa bawa orang lain? Aku bawa-bawa orang lain? Kalian sendiri yang bikin kantin ini jadi begini. Tetap aku bayar makanannya. Tapi mulai hari ini, aku nggak bakal bawa pekerja, teman, atau acara makan ke sini lagi. Pasyu, kamu juga nggak mau makan di sini lagi? Nggak mau lagi. Makanannya sudah berubah rasanya. Mulai hari ini, tim sopir malam kami juga nggak bakal datang lagi. Tim sopir malam sudah nggak ada lagi. Pak Shu juga. Tim malam sudah nggak ada. Bisnis Pak Shu juga terputus. Cuma berapa hari sih? Bukan cuma beberapa hari. Dulu bergantung sama wajah, kenalan, reputasi, dan nama baik Zhou Weidong. Semua berubah. Ya udah, pelanggan tetap nggak ada. Cari pekerja aja. Meja tamu nggak ada. Hamilton uang dari masakan aja. Aku nggak percaya. Tanpa beberapa orang lama itu, kantin bakal tutup. Sapi kecap semalam. Aku ngunyah lama hampir nggak bisa telan. Punya kamu masih mendingan. Sup kutu penuh dengan lapisan minyak yang tebal dan mengental. Bahkan baunya aja udah bikin aku merasa daging babi semalam, aku ngunyah lama hampir nggak bisa telan. Kamu masih mending. Supku penuh minyak. Baunya aja bikin mual. Besok aku ikut makan mie di luar. Makanan ini benar-benar nggak sanggup lagi. Kemarin istriku cium aroma nasi, akhirnya angkat keluar buat masak lagi. Semua tanya, kan dimakan. Makanannya belum bikin sakit, tapi tiap hari begini, lama-lama pasti ada masalah. Kapan diperbaiki? Iya, kantin nggak kasih solusi. Udah berhari-hari. Iya, bener. Nanti siang cari teman makan mie di luar. Malam, kalau ada yang mau masak sendiri, kita bareng keluar. Di tim aku juga bilang, mending jalan jauh dikit daripada merusak perut terus. Dulu pikir kantin dekat, tinggal makan aja. Tapi kalau makanan gak aman, mau gampang juga percuma. Lihat, sendiri. Akhir-akhir ini dingin, wajar kalau para pekerja makannya sedikit. Pekerja makan sedikit, masa bos Shu, kepala tim, dan super shift malam juga makannya sedikit? Guoqiang, kantin itu bukan dapur rumahmu. Pabrik kasih hak kontrak ke kamu. Tujuannya biar gampang,
Bukan buat nambah masalah buat bagian logistik. Kamu lihat enggak? Baru beberapa hari, makanan shift malam dan meja tamu udah jadi begini. Biarin aja, yang penting sekarang pekerja dapat makan dulu. Mulai besok, siapa ambil makan dapat semangkuk sup sayur gratis. Kalau masih kurang, tiap meja tambahin 2 roti lagi. Itu malah rugi, kan? Rugi apa? Sup sayurnya tambah air lebih banyak. Rotinya bikin ukurannya lebih besar lagi. Gak seberat dan sekompleks yang kamu kira kok. Mantonya dikukus agak besar. Gak seberat yang kamu pikirkan. Kantin diserahkan ke pihak ketiga supaya bagian logistik jadi tenang. Bukan biar tiap hari dimarahi di kantor. Pertama, meja jamuan rusak. Lalu tim mobil malam gak jalan. Hari ini jumlah makanan staf biasa juga turun. Awasi terus. Kalau cuma soal rasa, masih bisa dibenahi. Kalau keuangan dan kebersihan juga bermasalah, nggak boleh ditunda lagi. Kamu lagi cari apa lagi? Besok potong dan panggang sisa manto hari ini, jual buat sarapan palsu. Sayur berkuah juga jangan dibuang. Tambahin air panas, kasih nama baru, bisa dijual ulang. Ini disebut sup sayur? Supnya penting banget. Bahkan lebih jernih dari air mandi. Mulai besok, dapur dan layanan dipotong 20% lagi. Gokil! Suruh kurangi daging, tambah air. Tamu nggak suka, nyalain kami. Orang nggak datang. Potong gaji kami buat apa? Jangan banyak alasan. Waktu kantin untung, semua ikut senang kan? Sekarang ada masalah. Kalian nggak mau tanggung. Masa kami berdua harus rugi sendiri? Hari ini ada apa sih? Kok nggak ada yang ke kantin? Siapa juga mau bayar buat sengsara? Dulu demi gampang, sekarang demi nggak sakit perut habis makan. Jangan buang ini. Besok kita potong kecil-kecil, campur dengan lobak dan mie. Tambah sedikit lemak babi, lalu dibuat jadi bakso. Ini bakal lebih baik dari 1 porsi. Lalu kenapa kalau sisa 1 kali makan? Kan belum basi. Kamu masih pikir seperti zaman Joesha? Dulu masakan sedikit nggak enak, langsung dibuang ke selokan. Lagi pula, siapa tahu bakso itu dagingnya berapa? Tepungnya berapa? Yang penting bisa bikin kenyang. Dana khusus harus selesai awal bulan depan. Dari TV juga cuma bisa ditunda 1 bulan. Tunda dulu. Siapa sih yang dagang nggak pinjam sana-sini? Nanti kalau kantin bisa sedikit lega, semuanya bisa balik normal. Masalahnya sekarang kantin bukannya lega, malah makin terpuruk. Kantinnya bukan lagi stagnan, malah makin turun. Berapa banyak tepung yang dicampur di sini? Kalau dicampur sedikit, kenapa? Jadi bentuk malah jumlahnya nambah. Kalian ini masak atau main sulap sih? Lauma, kondisi kantin sedang kurang bagus. Kamu juga harus maklum. Aku maklum sama kalian. Tapi siapa yang maklum sama orang yang makan di sini? Baksonya ini mana dagingnya? Setengahnya tepung. CIH, asam, ya. Guoqiang, aku nggak jaga dapur lagi. Maksudnya apa? Maksudnya, aku nggak mau tanggung kerja kotor ini. Lama, segitu banget. Kamu pergi sekarang. Bukannya malah bikin aku susah. Bukan aku yang bikin kamu susah. Kamu sendiri yang pakai nasi buat hitungan.
Mama, halo, kamu pergi sekarang. Bukannya malah bikin saya susah. Bukan saya yang memaksa kamu. Tapi kamu sendiri yang mau hitung semua dari satu panci nasi. Waktu Wei Dong masih di sini, tujuannya supaya orang tetap bertahan. Sekarang kalian malah mau menghabiskan semua makanan di tiap piring. Jalannya beda. Jadi wajan pun jadi tidak bisa dipertahankan. Mama, jadi pergi ya? Panci itu sudah nggak bisa saya jaga lagi. Hiampiha. Bukan jaga. Nggak bisa dijaga. Karena hati orang sudah nggak mau. Terima kasih atas kerja kerasnya. Wei Dong, kantin sekarang sudah begini parah. Bukan karena kamu lepas tangan. Ada saja orang yang malah memaksa belok ke jurang. Padahal sudah ada jalan yang baik dan mulus di depan mereka. Kuoxiang, daging dulu atau tobon dulu masuk? Hal kayak gini masih harus tanya saya? Kalian ini payah semua. Dulu ada orang tua yang ngurus. Kalian jadi malas semua. Mulai sekarang, kalau ada yang traktir makan malam, jangan bawa ke kantin lagi. Hemat, langkah. Tapi akhirnya cuma dapat makan yang gak enak, nggak sepadan. Orangnya masih sama, masaknya juga masih pakai panci yang sama. Tapi sejak Zhao Weidong pergi, tempat ini jadi makin hancur. Ini tempat kamu jamu tamu makan di pabrik? Udahlah, cari aja restoran lain di luar. Pasti lebih enak dari sini. Kok bisa jadi begini? Pasti Zhao Weidong yang ngomongin kita di luar. Pasti! Dia! Gua kasih tahu ya, Zhao Weidong itu paling jago pura-pura. Hiampiha! Di depan diem aja, di belakang nggak tahu lagi dia ngejahatin gua gimana. Kalau dia emang mau ambil alih, mana mungkin kantin ini bisa jatuh ke tangan kita. Uang jualan hari ini aja belum nutup utang. Daging 2 hari lalu. Besok aku mau ke rumah ibu. Lihat bisa nggak pinjam beberapa ratus ribu lagi? Dari pihak keluargamu udah pernah minjam sekali. Tetap harus coba. Kalau tidak, pas dana khusus turun akhir bulan dan gaji ditagih, kita mau tutup pakai apa? Weidong, kamu nggak marah sama sekali. Marah itu nggak ada harganya. Sekarang dia paling takut, itu bukan apa yang saya bilang. Tapi nggak ada yang makan di tempatnya. Jangan salah, masakan ini cepat dibuat. Tampilannya juga lumayan. Bisa. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Pekerja itu cuma pengen kenyang, bukan makan mewah. Kak Guoqiang, sop siang tadi kayaknya ada yang nggak beres ya. Sejak pulang kerja, perutku terus sakit melilit. Ayo, pergi sekarang. Suntik dulu, lalu ambil obat diare. Beberapa hari ini hindari makanan berminyak, sisa sope, dan lauk. Dia makan sup campuran yang ada di kantin itu. Dan setelah selesai makan, dia langsung merasa sakit perut. Dan mulai menderita perut. Dia makan semur campur di kantin, pulang langsung sakit perut. Kalau ada lagi yang keracunan makanan, masalahnya nggak bisa cuma dibahas lisan aja. Aku tahu. Aku tahu. Dulu cuma reputasi yang jelek. Sekarang orangnya malah sakit gara-gara makan. Kalau masakan itu nggak diawasi, pabrik kena. Bagian akuntansi. Harusnya kalian urusin kantin ini. Makanan rasanya berubah. Tiap hari dibiarkan saja. Kemarin habis makan ada yang bolak-balik ke WC semalaman. Kita kerja fisik. Kalau makan gak nyaman, siapa berani ke kill?
Jangan ribut dulu. Nanti saya bawa orang ke sana. Cek. Sebentar lagi aku akan bawa orang untuk cek. Kamu berani kasih ini ke mangkuk pekerja? Kemarin memang agak kacau, hari ini sedang mau diberesin. Woki, An, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Hari ini juga bereskan gudang, dapur, dan menu buat aku. Kalau masih terjadi masalah, pabrik nggak mungkin. Pura-pura nggak lihat lagi. Ya. Puskesmas sudah ikut andil. Kalau makin lama, nama baik pabrik duluan rusak. Masalah kantin sekarang bukan sekadar rasa, tapi yang pegang cuma mikirin uang, bukan masakan. Kalau gitu, siapkan prosedurnya. Cek dulu keuangan, barang, kebersihan, ketemu satu masalah, catat satu masalah. Guo Qiang, keluar sekarang! Kemarin, setelah makan di kantin, kalian acing ke kamar mandi belasan kali semalam. Hari ini saja nggak bisa masuk ke kio. Kantinmu ini masak makanan atau racun sih? Perutku juga nggak enak semalam. Jangan asal nuduh. Siapa tahu dia sendiri yang jajan sembarangan di luar. Omong kosong. Mulai sekarang, makan malam shift malam di kantin dihentikan dulu. Mulai sekarang, kantin tidak sediakan makan malam shift malam. Bagian logistik akan memeriksa catatan keuangan, barang, dan kebersihan besok pagi. Kalau ada masalah, tanggung sendiri. Sudah seharusnya diperiksa. Guo Qiang, apa maksudnya pemeriksaan catatan? Buku ini jangan sampai mereka lihat. Sembunyikan dulu. Yang bisa diubah, ubah saja. Kalau nggak bisa diubah, bilang saja. Karena sedang sibuk dan bingung, sehingga salah catat. Minyak ini kamu dapat dari mana? Beli di pasar, tambahan sementara. Buku ini apa? Satu buat laporan ke pabrik, satu kalian simpan sendiri. Ya? Akuntan. Hei, ini cuma salah paham. Salah paham. Pekerja sakit perut dibilang salah paham. Ada 2 buku catatan juga salah paham. Barang-barang nggak jelas di gudang juga salah paham. Saya sudah bilang, cepat atau lambat, bakal ada masalah. Setelah meja tamu dihentikan, kali ini Guo Qiang benar-benar kehilangan penopang. Guo Qiang, kamu harus bayar uang sayur yang kemarin. Di pintu sudah ditempel pengumuman perbaikan. Bisnis kita kecil, jadi gak bisa ikut kamu ambil risiko. Masih. Oke. Mulai besok, bayar uang langsung, barang langsung. Dalam 3 hari mereka dibereskan, aku rasa mereka nggak bakal bisa pulih. Semakin nggak bisa pulih, makin bagus. Kantin buat semua makan, bukan tempat satu keluarga cari uang.
Kamu datang lagi? Mau apa? Kepala stasiun Gu. Dulu saya masih muda dan gak ngerti. Sekarang kantin banner-banner gak bisa jalan. Tolong, demi hubungan dulu, kasih saya 2 kali jatah daging dan minyak lagi. Karena hubungan dulu, kamu yang musir Waidong waktu itu. Kamu sendiri yang memutuskan kan? Kepalaku, aku salah. Tidak boleh ya, kamu mengaku salah. Siapa yang harus kamu akui? Bukan aku yang harus kamu akui. Aku tetap sama. Aku hanya mengakui Zhao Weidong, bukan kamu. Yuh, dapur di kantin masih perlu bahan bakar. Tolong catat dulu 2 kereta batu bara untukku. Akhir bulan pasti kutebus. Tidak bisa dicatat. Dulu kan kantin selalu dicatat dulu. Dulu pakai nama Zhao Weidong. Kamu mau catat? Tanya dulu diri kamu. Layak nggak? Kak Jo, soal salah paham kemarin, lupakan dulu. Aku ambil daging, harga tinggi nggak masalah. Harga tinggi? Dulu kamu nggak ngomong gitu. Kamu bilang Weidong, ambil keuntungan. Dan kita ikat ikatan bikin kamu rugi. Weidong, bawa kamu ke sini untuk kasih kamu jalan hidup. Kamu malah, setelah baru saja mengenali pintu itu, langsung saja marah-marah. Ada orang yang tadi menuntunmu. Cari siapa? Cari guru kalian. Kok ikan murah malah nggak bisa makan? Dulu saya nggak ngerti barangnya. Kalau bisa, pasok kantin. Sekarang saya nggak tawar harga sama sekali. Bukannya kamu bilang ikan kami mahal? Dulu Weidong rela jaga ikan segar ini. Dia ikut saya duduk di pinggir kolam. Makan manto dingin berapa kali. Kamu tahu, kamu malah bilang orang dapat untung gak jujur. Ikan ini saya jual khusus buat orang yang ngerti nilainya. Bukan buat yang cuma mau merusak dan tidak menghargai hasil kerja saya. Zhao Weidong, pura-pura baik? Toko sembako nggak jual? Stasiun batubara? Nggak mau catat namaku. Kolam ikan juga usir aku. Bukannya kamu yang ngomongin di belakang. Siapa lagi kalau bukan kamu? Sudah, selesai teriaknya. Jangan pura-pura. Aku sudah tahu niatmu nggak baik. Mulut bilang mundur. Tapi diam-diam pengen banget bikin aku hancur. Aku mau jatuhin kamu? Linggo-chan, kamu pikir aku bakal repot-repot urusin kamu? Hari ini kamu sudah teriak-teriak begini. Ya sudah, ayo kita jelasin semuanya di depan tetangga-tetangga. Kamu bilang aku main belakang. Oke, baiklah. Sekarang aku akan langsung meneleponmu tanpa menunda lagi. Jadi silakan tunggu sebentar ya. Aku akan hubungimu segera setelah ini. Sekarang langsung aku telepon. Sebaiknya kamu berdiri tegak dan dengarkan baik-baik. Dulu dia punya banyak utang. Zhao Weidong keluar uang, bantu cari jalan, bawa dia kenalan tiap tempat. Betul banget. Bahkan kontrak kantin itu didapat setelah Weidong negosiasi berkali-kali sama bagian logistik. Zhao Weidong nggak pernah bilang hal kasar. Guo Qiang sendiri udah nggak tahan. Manusia itu yang bahaya kalau lupa asal-usul. Kalau lupa, seberapa mewah pun di luar, itu cuma kulit yang rapuh. Pak Gu Kitong, saya suruh stasiun bahan tambahan nggak supply Linggo Qiang? Kamu jangan ngaku-ngaku, aku yang nggak mau supply ke dia. Karena orang yang nggak baik, barang nggak diaku, tagihan nggak diaku, balikin muka lebih cepat dari siapapun. Pak Gu, stasiun Gu tidak pasok Linggo Qiang. Itu perintah saya. Jangan ambil alih, saya tidak pasok ke dia. Orangnya nggak benar. Barang dan catatan nggak diakui, cepat berbalik. Dulu saya percaya reputasi kamu, bukan dia. Sekarang kamu nggak urus, kenapa saya harus bantu dia? Pak Liu, di depan semua orang, bilang kamu nggak pasok batu bara ke kantin.
Itu karena saya yang bilang. Apa-apaan? Tahu, terima kasih. Siapa? Mau pasang? Lanjutkan. Halo? Paman tanya, kamu nggak pasok ikan ke Lingguojiang karena saya larang? Larang? Iya. Laranganmu? Dia bilang ikan saya mahal. Dan jalan kamu jelek. Terus dia ngomong kalian semua sengaja. Bikin sulit dia. Orang kayak gitu, kasih ikan pun rugi kolam. Weidong biasanya nggak suka pamer. Kalau kamu buka jalan dan peluang dia, semua orang bakal tahu siapa yang sebenarnya menopang dapur ini. Dulu saya pikir Jo Weidong cuma pandai bergaul. Hari ini baru tahu dia bukan kasih makanan ke Lin Guoqiang, tapi jalan siap. Jadi ternyata bukan Weidong yang menjatuhkannya, tapi dia sendiri yang menyinggung semua orang. Orang ini nggak masuk akal. Dia sendiri yang merusak, tapi malah nyalahin orang lain. Kalian gak ngerti apa-apa. Orang lain ngerti atau enggak penting. Yang penting sekarang kamu harus ngerti. Saya. Memalukan! Seluruh kota sampai tahu! Terus, kenapa? Selama Shitang masih ada, kita masih punya peluang buat bangkit. Kamu masih belum sadar juga. Sekarang masalahnya bukan kontainer lagi. Tapi nggak ada yang mau bantu aku. Kenapa? Zhao Weidong nggak mau akui. Bukan dia. Memang dia nggak pernah akui aku. Kalau nggak diakui, ya sudah. Kita beli barang bagus aja dengan harga tinggi. Asal rasa bisa pulih dulu. Nanti masih ada harapan. Beli mahal. Berarti semua uang yang kita hemat jadi keluar juga. Keluar juga nggak apa-apa. Masa kita cuma diam lihat Citao benar-benar mati? Bayar dulu, baru bisa dapat barangnya. Soal apakah bisa dapat lagi nanti, ya itu tergantung. Sepenuhnya pada keberuntungan kita. Hari ini rasanya nggak seburuk seperti 2 hari yang lalu. Setidaknya, ada perbaikan sedikit di rasa makanannya. Jadi aku bisa makan lebih banyak, tanpa merasa terlalu kesulitan. Tapi siapa tahu, besok jadi gimana lagi? Ketuaku, permintaan terakhir saya. Beri saya stok 3 hari saja. Saya akan ingat jasa Anda. Anda ingat jasa saya? Bahkan jasa Zhao Weidong saja Anda nggak ingat. Jadi siapa yang bisa saya harapkan? Orang siapkan jalan buat kamu, tapi kamu merasa mengganggu. Sekarang jalannya putus, kamu malah menyalahkan orang lain gak nurut sama kamu. Lin Guoqiang, bukan kamu gak punya kemampuan. Kamu gak punya hati nurani. Hari ini cuma laku 78.000. Seharian cuma segini. Meja tamu hilang. Makan malam shift malam dihentikan. Pegawai biasa mulai keluar. Kalau gitu nggak usah nunggu. Siapkan saja berkas pengambil alihan kontrak. Gaji tertunda, kebersihan, 2 masalah besar, jangan ada yang terlewat. Sehari cuma 78. Ini bahkan gak cukup buat beli sayuran besok. Termasuk barang mahal yang kita ambil hari ini. Belum balik modal. Kamu mau jual ini? Kalau nggak dijual, gimana? Mau tunggu sampai besok uang belanja pun nggak ada. Semua orang di sini ngetawain kita. Rugi.
800 orang. Mana mungkin? Bukannya tadi dibilang asal rasa kembali, kantin masih bisa diselamatkan. HMP, kembalikan rasa butuh uang, pelanggan lama datang karena orang. Tapi semua orang sudah kita buat marah. Kakak Gokyang, gaji bulan ini gimana? Tunda 2 hari. Hualiang, bulan lalu juga bilang tunda. Kami kerja tiap hari dimaki. Capek, tapi gaji nggak pernah kelihatan. Gokyang, utang sayur jangan ditunda lagi. Keluarga saya mengandalkan uang itu buat bayar sekolah anak. Kamu bilang kantin dijamin Jawa dong, jadi kami kirim barang dulu. Sekarang semua orang sudah kamu usir, kamu harus tanggung sendiri dong. Gaji, uang sayur, uang bata, segitu saja. Manapun nggak cukup. Kenapa? Sok kuat, motor beli cepat, TV bawa cepat, bicara bangun rumah cepat. Sekarang malah harus keluar uang, bantalnya aja nggak ada. Nggak dibayar hari ini, nggak kerja, pergi. Kalian pikir kantin ini nggak bisa jalan tanpa kalian? Kantin bisa jalan tanpa kami atau enggak? Yang jelas tanpa gaji, kami pasti nggak mau terusin. Sudah aku bilang, bayar dulu gaji mereka. Pakai apa? Coba bilang pakai apa saya harus bayar. Pak, kok hari ini nggak ada daging? Ibu bilang makan seadanya dulu. Tapi, tadi malam juga sudah seadanya. Jam ini, TV warna, sama motormu, bagaimana kalau kita gadaikan dulu biar dapat uang? Kamu gila ya? Baru beli, langsung digadaikan. Orang sekitar bakal bilang apa? Kamu sudah hampir nggak bisa bayar gaji, masih mikirin gengsi? Wojiang, jangan dipaksakan lagi. Kita butuh tetap hidup, bukan gengsi. Kamu mau pindahkan utang kantin kemana? Urusan rumah, aku bawa pulang buat dihitung. Paling baik urusan rumah saja. Besok pabrik resmi cek laporan kontrak. Kurang 1 lembar saja kalian yang disalahkan. Besok pabrik akan resmi cek pembukuan kontrak. Kalau ada 1 halaman kurang, semua tanggung jawab kalian. Sudah tua, 20. Kalian jelaskan sendiri. Ada beberapa transaksi yang sementara saya talangi, belum sempat dicatat. Halangi? Coba kamu jelasin. Uang 1.400 di 2 buku ini apa bisa jalan sendiri? Kak Gokyang, pabrik sudah cek pembukuan. Masa kamu masih nahan gaji kami? Cairkan dulu gaji, baru bicara. Kejadian sakit perut beberapa hari ini juga harus ada penjelasan. Pembukuan ganda, gaji tertunda, kebersihan buruk, pekerja lari ke puskesmas kontraktor seperti ini. Menunda sehari saja bisa bikin masalah baru buat pabrik. Saya sudah buat draft penarikan hak kontrak mereka. Oak! Kita kasih mereka 3 hari terakhir. Bukan buat mereka bangkit. Tapi supaya mereka bereskan sendiri kekacauan mereka. Pak Wu, kantin masih mau dikasih ke mereka atau tidak? Panci ini milik siapa? Pabrik sudah tahu jawabannya. Siapa yang jadikan mangkuk nasi pekerja sebagai dompet pribadinya? Dia nggak akan bisa pegang panci ini dengan stabil. Hari ini nggak bayar, nggak ada yang bisa pakai dapur. Nggak buka malah bagus. Biar nggak sakit lagi. Udah semua. Tutup mulut. Perbaiki dapur dan kebersihan.
Tidak bisa. Pabrik akan mulai proses pengambilalihan kontrak. Tolong kasih saya waktu sedikit lagi. Kantin bukan tempat berlindungmu. Kalau sudah nggak kuat, mesti mundur. Ayah, guru bilang besok harus bayar uang buku. Catatan keuangan belum lengkap, jadi gaji belum bisa dibayar. Kalau begitu, jual dulu apa yang bisa dijual. Sudah, dijual. Tepung, minyak kedelai, daging asap, peralatan masak semua tukar dulu jadi uang tunai. Kamu bahkan mau jual semua aset kantin. Kalau dijual, pakai apa lagi? Tutup mulut orang-orang itu. Istrinya Guo Qiang bahkan sudah membersihkan gudang sampai habis. Ini jelas, dia bersiap sayap untuk bawa kabur seluruh kantin beserta semua barangnya. Kamu mau kabur dari kantin ya? Kembalikan uangku! Kembalikan uangku! Jangan biarkan dia angkut barang. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Dengar-dengar, bahkan barang di gudang pun sudah dibawa keluar. Lalu, tunggu apa lagi? Kalau telat sedikit saja, mungkin panci pun gak kebagian. Masih mau jaga sedikit harga diri. Tapi utang, begitu tercium baunya, gak pernah bakal datang pelan-pelan. Kalau bukan karena kamu tiap hari suruh aku tukar barang, potong rekening, larang bawa minuman, kantin gak akan seperti sekarang. Salahku? Menyalahkan aku! Waktu dulu pakai duit 12.000 dari Joey buat mengusir orang, kamu juga setuju kan? Sekarang semua masalah dilempar ke aku. Baru-baru ini kamu naik motor beli TV. Keren banget kan? Tapi hancurin motornya nggak nemu. Kalau nasib nggak cukup muat banyak rezeki, maksa dapat, cepat atau lambat, pasti kena. Setelah diputuskan, mulai hari ini, hak kontrak kantin pabrik batu bata dicabut. Gaji terlambat, sanitasi, laporan keuangan dan keluhan pekerja lihat sendiri. Masalahnya, pabrik nggak bisa terus toleransi kalian lagi. Pak, kasih saya 1 bulan lagi. Tidak bisa, setengah bulan juga oke. Setengah hari pun nggak bisa. Akhirnya dicabut juga! Hayam pihak. Kalau nggak dicabut, makanannya bisa bahaya banget. Akhirnya bisa makan. Tenang, memang harusnya dari dulu diambil alih. Pasangan itu pakai panci buat hitung duit. Pasti cepat atau lambat ada masalah. Kali ini benar-benar gila. Makan saja dulu. Ini lebih baik dari sebelumnya. Iya, orangnya berubah, hidup tetap jalan. Panci, meja, kursi, dan dapur. Semua milik pabrik. Barang milik kalian, bersihkan hari ini.
Ini kan sama saja mengusir orang. Bukan. Ini bukan mengusir. Memang menyentuh hati. Beberapa waktu lalu bilang kantin tetap jalan tanpa siapapun. Sekarang baru beberapa bulan sudah keluar sendiri. Lihat sikapnya itu. Masih pura-pura. Waktu lagi jaya, tiap hari dia pengen banget pamerin namanya. Hai Ampiha. Dulu pas jam makan, dapur ini nggak pernah berhenti. Memang baru, tapi udah pernah dibuka. Kasih kamu 400. Beli aja udah habis. 700 lebih, 700 lebih. Kalau gitu, simpan aja sendiri. Tambah dikit dong. Tambah dikit dong. Gak bisa tambah kamu yang butuh jual cepat. Bukan aku yang maksa beli. Kamu ini lagi dalam situasi harus menjual barangmu dengan segera kan? Jadi aku tidak perlu memaksa atau meminta kamu untuk menjualnya padaku. Lagi pula, ini adalah kondisi yang kamu hadapi sendiri. Jadi aku tidak punya alasan untuk memaksa kamu menjual barangmu kepada saya. Ayah, kok TV juga dijual? Terus, nanti malam kita nonton apa? Kita hidup dulu aja. Ayah, bukannya kita mau bangun rumah baru di sini? Ling Guojiang, jangan ngumpet. Hari ini kamu harus kasih penjelasan. Bantuin aku cari rute ke RT Mart. Tenggang waktu. Waktu kamu beli TV warna pakai motor, kenapa nggak mikirin buat kasih tenggang waktu sedikit buat... Gokiang, keluarga saya juga sudah mendesak. Mereka bilang dulu, minjamkan uang ke kita. Karena lihat kita benar-benar mau berubah. Sekarang mereka sampai memaki saya juga. Ibu, saya benar-benar nggak punya jalan lagi. Walau nggak ada jalan, jangan pulang, bikin susah keluarga. Hari yang kamu pilih, kamu tanggung sendiri. Kenapa? Kamu beres-beres barang. Kataku, cerai. Kamu buat aku ikut susah. Aku terima. Tapi aku nggak nyangka. Saat hidup mulai membaik, kamu bawa aku jatuh lebih buruk dari sebelumnya. Tapi aku nggak nyangka. Hidup susah baru membaik. Kamu malah bikin aku jatuh lebih parah dari sebelumnya. Anak, aku nggak bisa bawa. Sekarang bahkan diri sendiri aja nggak bisa aku urus. Ayah ibu kemana? Mereka bakal 3 hari nggak bayar, semua barang di rumah ambil. Siang aku cari kerja, malam tetap jualan di kaki 5. Saya akan cicil bayarnya, pelan-pelan. Kalau kamu mau pertaruhkan nyawa, kami nggak akan cegah.
Kalau mau kerja, siang bantu angkut barang, sehari cuma 2,5. Suka, jalan. Nggak suka, pergi. Woki, kalau waktu itu kamu nggak bikin keputusan tentang nasi terlalu keras dan tanpa memberi sedikit ruang untuk kompromi, nggak bakal sampai jadi begini. Yang membuat kita harus menghadapi situasi sulit ini, yang benar-benar membebani kita semua. Guoqiang, ngapain? Mau ngapain? Aku cuma mau minta maaf ke Wado. Aku memang bukan orang baik. Dia udah bantu aku keluar dari masalah, tapi aku malah menendangnya pergi. Wait, anggap aja demi hubungan kita dulu, kasih kesempatan buat Lin Guoqiang. Orang yang paling gak pantas kamu minta adalah Lin Guoqiang. Orang terakhir yang seharusnya kamu minta bantuan adalah aku. Guoqiang, bukan Weidong yang kejam. Tapi kamu yang dulu memutuskan hubungan terlalu tegas. Terlalu tegas. Waktu ada yang mau bantu kamu, kamu malah merasa mereka menghalangi. Sekarang jalannya runtuh. Kamu ingin kembali. Siapa yang mau menanggungmu di dunia ini? Siapa lagi yang akan bersedia menahan bebanmu dengan tulus dan membantu? Kamu melewati kesulitan yang sedang kamu hadapi tanpa ragu-ragu. Orang terakhir yang seharusnya kamu minta bantuan adalah aku, karena aku tidaklah layak menjadi orang yang kamu harapkan untuk membantu dalam situasi ini. Orang ini kelihatan familiar. Bukankah dulu dia cukup terkenal di kantin pabrik batu bata? Keahlian masih ada. Masih bisa. Sayang banget. Yang kamu hancurkan dulu bukanlah keahlianmu semata, tapi sedikit rasa hormat dan perhatian yang orang lain dengan sukarela mau tunjukkan padamu loh. Itu adalah kepercayaan kecil yang mereka berikan untukmu loh. Yang kamu hancurkan dulu bukan keterampilan, tapi sedikit wajah yang orang mau berikan padamu. Ayah, beras di rumah hampir habis. Pulang dulu aja. Besok ayah jualan lebih banyak. Bos, tolong timbangkan 2 kilo beras untuk saya dengan teliti ya. Dan juga ambil 1 kantong kecil susu bubuk yang biasanya dijual di rak sebelah kiri. Agar saya tidak perlu mencari lagi dan bisa langsung membayar di kasir nanti. Nggak jadi beli susu bubuk deh. Weidong, bukan aku yang bikin kamu turun ke bawah. Kamu sendiri yang menendang tangga yang orang kasih ke kamu.
Ayah, hari ini nasi kering.